Selamat pagi anak-anak. Oke, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Di suaranya Pak Kris bisa didengarkan dengan jelas ya? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Lebih 4 menit ya untuk peserta yang hadir pada pagi hari ini. Di monitornya Pak Kris sudah ada 39 siswa yang bergabung. Oke, masih banyak yang belum ya. Untuk kelas 8E kalau tidak salah siswa, betul ya, 30 siswa. 32. Oh, 32. Oke, uswatun. Kalau yang kelas 8D 30 ya? 32, Pak. 32. Oh, 32 juga. Oke, bisa. Oh, 8C 30. Oke, Pak. Di daftar Iya, Pak. saya Mohon maaf tadi saya 30. Saya kira 8C. Ya, 8D 32, 8C 30. So there will be 62 students in this morning ya. Kalau begitu, kalau join semua ada 62 siswa. Oke, untuk pada pagi hari ini mapelnya bahasa Inggris ya. Kita sambil nunggu temannya yang lain dulu masuk. Baru 44 siswa yang bergabung. Oke, sambil nunggu temannya datang. Oke, coba dibuka semua kameranya. Ayo, kameranya dibuka semua. Oke, Raska sudah dibuka. Yang lain, ayo dibuka kameranya. Uswatun sudah masuk, Rafael masuk. Yang lain? Oh iya, untuk pada pagi hari ini Pak Tris juga ikut di kelas kalian ya sebagai siswa ya. Jadi saya punya akun yang saya joinkan untuk kelas pagi hari ini ya, untuk memonitor koneksi kalian ya. Koneksi kita dapat diterima dengan bagus atau tidak di layar HP anak-anak semuanya ya. Jadi saya punya satu akun yang Pak Tris pakai di HP. Jadi kalau ada satu nama yang asing bagi kalian ya tidak apa-apa ya. Oke, ayo mana kameranya? Dibuka semuanya. Apa belum pada mandi nih? Pada malu buka kamera nih. Ayo dibuka Vanessa. Oke, sudah dibuka. Wah, wis guyang guyu. Udah sarapan belum sah? Sudah, Pak. Sudah, malah mbok tutup kameranya gini. Maliki Danes Moro sudah muncul. Oke, Orlinta muncul. Ayu Septia. Oke, Rafael tadi sudah. Alright. (47) siswa yang bergabung. Oke, sebentar kita tunggu sampai 8 lebih 10
Lalu kita mulai. Aman, siapa nih? Amania sudah muncul. Raska Kuling. Raska Kuling itu namamu aslinya siapa, Kak Raska? Muhammad Raska, Mbak. Itu akun YouTube. Oh, Raska Kuling akun YouTube-nya ya. Rajin komen ya, bagus ya. Komenin ya bagus-bagus ya, Kak Raska. Oke. Kamu channel YouTube-nya namanya juga Raska Kuling. Oke, Mbak. Oke. Bang, game. Ukulele, Pak. Oh, ukulele. Kamu pintar main ukulele ya? Iya. Oke, bagus ya. Alright. Oke anak-anak, sekarang sudah jam 8:09 ya. Kita mulai saja kelasnya ya, sambil nunggu temannya yang belum datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak siswa kelas 8C dan kelas 8D yang Pak Tris banggakan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat rahmatnya kepada kita semua ya. Selalu melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka untuk pembelajaran pagi hari ini ya, secara daring atau online. Untuk pagi hari ini Pak Tris menggunakan platform Google Meet ya. Oke. Mungkin anak-anak pada pagi hari ini ya, hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021 ya. Untuk kelas 8 sudah kesekian kalinya bertemu ya untuk tahun pelajaran ini ya. Kemudian untuk kelas 8C dan kelas 8D Pak Tris menghandle ya untuk kelas 8 semua ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk yang pertemuan pertama ya, tidak Vicon kemarin sudah Pak Tris kirimkan tugas di Kuiper School ya. Itu untuk materi pertama sudah Pak Tris kirimkan di Kuiper School ya. Kemudian sudah Pak Tris explore semua ya, walaupun semuanya belum mengerjakan ya. Nanti kita coba lihat kelasmu, kelas Kuiper untuk tugas yang pertama seperti apa. Untuk yang kedua. Kemudian untuk hari ini langsung saja Pak Tris langsung ke materi ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Sekarang sudah 51 siswa, 52 siswa yang bergabung ya, tinggal 10 siswa yang belum bergabung. Oke, cukup bagus anak-anak. Oke, anak-anak untuk pada pagi hari ini ya, coba Pak Tris share screen dulu untuk materinya. Coba anak-anak dicermati apakah bisa tertampil dengan baik di chat-chat ya, di HP atau di laptop anak-anak. Oke, untuk share screen biasanya membutuhkan sedikit waktu ya. Jadi untuk pagi hari ini nanti Pak Tris akan memberikan materi yang kedua. Oke, sudah masuk di anak-anak ya. Kakak. Oke, sementara masih loading. Masih loading, kita tunggu ya. Memang sedikit butuh waktu untuk share screen. Sana
sudah ada tampilan layar meeting kita ya, sudah ada layar yang mirroring. Oke, sekarang Pak Tris tampilkan materinya. Bagaimana, bisa tampil dengan jelas di HP anak-anak untuk slide-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, right. Coba Pak Tris slide biar tampilannya lebih jelas. Oke, we are going to discuss the second material today ya, materi yang kedua hari ini ya. Kalau materi yang pertama kemarin di Kuiper ya, ada 4 materi yang sudah Pak Tris share ya, mulai dari attention, clarification, appreciation, kemudian yang keempat opinion ya. Materinya sudah Pak Tris kirimkan di Kuiper dan latihannya. Oke, today there are 2 points we are going to discuss ya. 2 points we are going to discuss are ability and willingness ya. Ability dan willingness itu materi kedua kita ya untuk pada pagi hari ini. Oke. Seperti yang Pak Tris jelaskan ya, bahwa materi untuk kelas 8 itu sebetulnya kalau menurut kurikulum nasional ya, itu ada 13 KD ya kalau di kurikulum nasional ya. Pak Tris tampilkan secara keseluruhan ya. Nah, kalau secara nasional sebetulnya ada 13 KD ya. Tetapi sekolah kita ya, kebijakan sekolah kita tidak menggunakan kurikulum nasional ini secara full karena kondisinya pandemi ya. Maka kita menggunakan kurikulum yang disederhanakan ya. Kurikulum yang disederhanakan itu terdiri dari 4 KD ya. Oke. Nah, tapi ya, sebelum masuk ke 4 KD ini, Pak Tris akan memberikan materi-materi yang ada di kurikulum 2013 yang secara umum dulu ya. Jadi 1, 2 Pak Tris berikan dulu, baru masuk ke yang ketiga yang masuk kurikulum penyederhanaan. Oke. So kurikulum 2013 yang full ya, di KD kedua ada ini ya, kemampuan dan kemauan. Oke, ini Pak Tris akan bahas dalam 1 kali pertemuan saja. Kemudian nanti setelah akhir pertemuan nanti materi rangkumannya dan latihannya akan Pak Tris kirim ke kelas Kuiper ya nanti ya, sehingga nanti sore atau nanti malam anak-anak bisa mengerjakan. Alright, so ya, this is the point ya. Poinnya untuk hari ini adalah ability and willingness. Alright, ability atau kemampuan. Oke, untuk mengecek background knowledge anak-anak semuanya. Kalau kita bicara kemampuan ya, mampu itu, kalau kita ingin mengungkapkan kemampuan kita itu ungkapannya bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia misalnya? Ayo, kalau kita ingin mengungkapkan kemampuan bagaimana? Adinda Ayu, Dinda Ayu monitor. Adinda Ayu Hasna. Oke. Kalau kamu mau menyatakan kemampuan itu gimana caranya, Adinda? Saya mampu bicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya, Din? Saya mampu berbahasa Inggris dengan baik. I can speak English. Oke, right. I can speak English well. Ya, baik ya, dengan baik. I can speak English well. Right. Oke. Ahmad Nabil Misbah.
Mat, monitor Mat. Ahmad Nabil, are you there? Oke, oke Mat. Kalau menyatakan kemampuan itu caranya gimana Mat? Dalam bahasa Indonesia dulu Mat. Saya bisa lari 10 km dalam 1 menit loh. Saya bisa lari 10 km dalam 1 menit. Gimana Mat? Bahasa Inggrisnya Mat. I can run 10 kilometers in a minute. Misalnya saya bisa lari 10 km dalam 1 menit ya, menggunakan can seperti yang dikatakan Dinda tadi ya. Nah, selain can bisa nggak? Oke, kita masuk ke materi ability ya. Tadi sedikit yang Pak Tris brainstorming kan, ada Dinda dan Nabil ya. Untuk menyatakan ability atau kemampuan ya, atau anak-anak bisa juga menyebutnya dengan capability ya, capability atau ability ya. Itu kata kuncinya yang bisa kita pakai adalah can, seperti yang diungkapkan Dinda tadi, can ya. Ini kata kuncinya. Bisa juga could, bentuk lampu dari can. Bisa juga menggunakan able to ya, be able to. Be itu kepanjangan dari to be, kemudian ditambah dengan able ya, be able. Right. Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ada dialog di antara 2 orang ya, oke. Lisa ya. Can you write the message in English? Lisa, can you write the message in English? Ya. Ada kata-kata can ya. Lisa, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Ya. Kemudian Lisa jawabnya bagaimana? Kira-kira jawabannya bagaimana Lisa? Kalau yes, misalkan, oke, good. Kalau bisa, maka dia menjawab yes I can. Kalau tidak bisa? Yes, I can. Kalau tidak bisa? Yes, I can. Yes, I can not. Atau disingkat yes, I can. Ya. Kalau cannot disingkat, ya, itu cenderungnya pronunciation-nya cenderungnya ke A ya. I can't. Alright. Secara jawaban pendeknya bisa seperti itu tadi ya, yes I can atau no I cannot, no I can't, alright. Tapi di sini Lisa bisa juga menjawab certainly, certainly. Apa itu certainly? Certainly, sure. Apa itu sure? Ayo. Certainly, apa itu certainly? Otnil, Tentu saja. Otnil Prasdani. Otnil, hadir Otnil? Ya Pak, halo Pak. Oke, Otnil Prasdani. Apa artinya certainly, Nil? Otnil. Panggilanmu apa ini, Otnil? Nil? Kok hilang ya, suaranya? Panggilanmu apa? Otnil apa Prasda apa Dani? Otniel Pak. Niel biasanya Pak. Oh, Niel. Otniel gitu ya. Oke. Bisa menyimak tayangannya jelas di HP-mu, Nil? Jelas Pak. Oke. Ini ungkapannya Lisa ini artinya apa nih, Nil? Otnil. Certainly, I can write the message in English. The message in English. Nel? Ya Pak, bentar Pak. Bentar Pak, nyari kamus.
Pak, saya belajar. Boleh, Yaska, silahkan. Tentu, Pak. Tentu saya bisa menulis dengan bahasa Inggris. Coba ulangi. Tentu saja. Tentu saja. Pasti. Pasti. Tentu saja. Pasti. Saya bisa nulis pesan dalam bahasa Inggris. Alright, ya. Oke, kalau anak-anak ada yang tahu boleh ya langsung interupsi menjawab ya. Saya bisa Pak, begitu ya, jangan diam saja ya. It's okay, nggak apa-apa ya, asal nggak gaduh boleh instruksi ya. Oke, next slide, next dialogue ya. There are two men ya, ada dua orang laki-laki ya. So the first man say, Johnny, I cannot come to the meeting. Johnny, I cannot come to the meeting. Ungkapan ini menyatakan apa, anak-anak? Saya bisa, Pak. Oke. Tidak bisa. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Terus apa lagi? Saya tidak bisa ikut meeting. Saya tidak bisa ikut meeting. Artinya orang ini menyatakan ketidakmampuan. Ya, kalau ada mampu pasti ada tidak mampu. So untuk bentuk negatifnya can ditambah dengan not. Oke. Johnny, John, ya, I cannot come to the meeting. Ya. John, aku nggak bisa datang ke meeting. Alright. Nggak bisa. Ya. You can't. Nggak bisa. Ya. Tapi rapopo ya. But it's okay. You can join next time. Kamu bisa join lain waktu. Alright. Nah, itu contoh dari ketidakmampuan dan kemampuan. Alright. So, dari penjelasannya Pak Tes tadi, poinnya bisa anak-anak perhatikan di slide ya. Kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan can dengan 3 pola ya, untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke. Untuk kalimat positifnya di sini ada can ya setelah subjek ya. So we use can after subject ya. The examples are, contohnya, I can play guitar. You can speak English well ya. I can run 10 kilometers in a minute ya. I can shoot a bird in 5 kilometers ya. Saya bisa nembak burung dalam 5 kilometer misalnya. I can shoot. Oke. Untuk negatifnya bentuknya ya, kita tinggal menambahkan not setelah can. Oke. Atau tadi disingkat dengan can't. Oke. And then the interrogative form ya, can must be put in the first sentence ya. Kata can diletakkan di awal kalimat. Oke. Can Rainaya sing a song? Can you bring this book please? Alright. Oke, jadi ini pola kalimatnya apabila kita ingin menyatakan kemampuan menggunakan kata can. Oke. Is that clear? Cukup jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya? Terlalu cepat? Tidak ya? Oke, karena waktu kita hanya 1 jam ya, jadi memang agak lari sedikit. Oke, right. Oke, next ya. Selain kita menggunakan contoh-contohnya, kalau Pak Tes tampilkan cukup banyak ya. Contoh-contoh kalimatnya cukup banyak. Misalnya ini contoh kalimat yang positif ya. Kemudian contoh kalimat yang interrogatif ya. Oke, cukup banyak ya. Kemudian contoh kalimat yang tadi yang negatif, sekarang yang interrogatif. Alright. Oke, sekarang anak-anak yang kedua sekarang. Nah, untuk yang kedua tadi selain menggunakan can,
kita juga bisa menggunakan could ya, dimana could ini bentuk lampu dari can ya. Untuk pola kalimatnya sama ya anak-anak ya dengan can ya, jadi rumusnya sama ya, subjek could kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, untuk negatif dan interrogatifnya juga sama ya. Lalu bedanya apa Pak untuk could ini? Ya memang untuk could ini pola kalimatnya sama, tapi ungkapannya biasanya ya untuk could itu digunakan untuk ungkapan yang lebih sopan ya. Kalau can itu tatarannya biasa ya, tapi kalau could itu untuk yang lebih sopan. Ada semacam kasta seperti bahasa Jawa itu ya, ada kasta ya, ada yang biasa, ngoko, kemudian sopan sekali. Nah itu dalam bahasa Inggris ada can, ada could ya, dan ada yang lainnya nanti lebih lanjut nanti kita pelajari. Ini yang kedua ya anak-anak ya untuk could ya. Kemudian yang ketiga untuk ability ya, kita bisa menggunakan selain can, could, ada satu lagi yaitu be able to ya, be able to. Be itu singkatan dari to be ya, sudah kita pelajari di kelas 7 ya, ada to be. To be itu ada am, is, are itu untuk present, kemudian ada was dan were untuk past tense. Present itu apa Pak Tris ya? Present itu kalau keterangan waktunya sekarang ya, digunakan pada waktu sekarang, tapi kalau past tense itu digunakan pada waktu lampau. Alright, untuk pola kalimatnya bisa anak-anak cermati di sini ya, subjek ya, kemudian diberikan to be, kemudian able to, kemudian kata kerja bentuk pertama karena di sini ada to ya. Dia mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri ya. Dia mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Contohnya untuk to be-nya menyesuaikan ya, tidak perlu dijelaskan lagi ya to be ya. Kalau S itu untuk siapa, R itu untuk siapa, M itu untuk siapa ya, sudah kita bahas di kelas 7 dulu ya. Kalau he, she, it itu pakai S, Dewi Ayu itu pakai A, kemudian M itu untuk I. Oke ya, seperti itu. Alright, negatifnya ya sama ya, tinggal menambahkan not setelah to be. Alright ya, I am not able to be with her anymore ya. Saya nggak bisa bersamanya lagi. I'm not be able to ya. Oke, untuk interrogatifnya ya, tinggal menambahkan to be di awal, tinggal meletakkan to be di awal kalimat. Oke. Are they able to compete in international level ya? Apakah mereka mampu berkompetisi di tingkat internasional? Jawabannya bisa yes, bisa no ya. Yes they are atau no they are, no they are not, disingkat they are. Alright. Oke, so that's the point ya, itu poinnya untuk materi yang pertama ya. Materi yang pertama yaitu kemampuan. Oke ya, kemampuan ada 3 kata kunci, menggunakan can, menggunakan could, dan menggunakan be able to. Oke, is it clear? Cukup jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Pak Tris lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, next ya, materi yang kedua. Kalau ada kemampuan ya, materi yang kedua ada yang namanya kemauan. Oke, kemauan. Nah, kemauan kata kuncinya ada pada kata will atau would ya. Kalau kemampuan tadi can, could, dan able to ya. Kalau untuk kemauan ya, kata kuncinya ada pada will dan would.
ya. Bisa juga digunakan untuk tenses ya, future tense ya. Oke. Mohon Langsung maaf Pak, kita. kalau itu bukan termasuk kemauan ya? Bagaimana? Kalau want, WANT. Oh, want, WANT. Oke. Untuk want itu sendiri artinya kan ingin ya, ingin gitu ya. Ya, bisa juga itu masuk ya, untuk ungkapan yang lebih luas bisa juga ya, keinginan ya. Tapi cenderungnya pada keinginan ya. Oke, bisa ya. Tapi kita di sini yang akan kita bahas adalah untuk will dan would ya. Begitu ya. Nanti setelah will dan would Pak Tris tambahkan pola kalimatnya, boleh menggunakan want. Alright. Oke, boleh disimak di layar anak-anak ya. Ada contoh dialog ya. Randy, will you come to my birthday party tomorrow? Ya. Maukah kamu? Ya. Maukah kamu? Bisakah kamu? Ya. Akankah kamu ya? Maukah? Akankah? Bisakah? Ya. Datang ke pesta? I will come. Artinya mau dia ya. I will come. Sure, I will come to your birthday party. Okay, next. Will you accompany me to go to the library? Ya, Tony. Will you accompany me to go to the library? Ya. Maukah kamu menemani saya? Ya, maukah kamu menemani saya? Ya. I'm sorry. Ya, I am sorry. Oke, baru muncul di HP-nya anak-anak ya. I am sorry, Sally. I'm sorry, Sally. I must go home now. Ya. Dari I am sorry kita sudah tahu ya, I am sorry. Ya, artinya dia bisa atau tidak ini? Si Tony Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa karena harus pulang sekarang. I must go home now. Ya, I must go home now. Sehingga dia tidak bisa. Alright. So this is the point. Ini poinnya ya. Kalau kita menggunakan willingness ya, ungkapan willingness menggunakan kata will ya, formulanya atau rumusnya atau patternnya ya, sama dengan can ya, letaknya setelah subjek ya. Kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama, sama dengan can, cuman ungkapannya ini bukan untuk ability tapi willingness. Oke, will. Kemudian untuk negatifnya will not atau disingkat dengan won't ya. Won't, this one yang di bawah ini. Won't. Musa won't play the guitar. Ya, tidak akan ya, atau will not ya. Kemudian interrogatifnya yang we put will in the first of the sentence ya. Untuk will kita letakkan di awal kalimat. Right. This is the point when we are going to use ya, willingness ya. Nah, sekarang kalau contoh-contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalimat positif ya. Ada banyak contoh ya. Kemudian untuk negatifnya, untuk materi ini nanti Pak Tris share ya, anak-anak gak usah mencatat ya, cukup diperhatikan saja, dicermati ya, nyatetnya yang penting banget saja. Nanti materinya Pak Tris share di grup kelas ya, bisa dibuka di rumah, bisa dipelajari. Alright, sekarang anak-anak perhatikan tabel di depan, di layar ya, terbawa kalau di kelas saja di depan ya. Jadi ungkapan-ungkapan tadi ya anak-anak ya, artinya semua ungkapan tadi memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa? Fungsi sosial itu ya ungkapan tadi digunakan untuk apa, seperti itu ya. Kalau misalnya
can ya, itu digunakan untuk kemampuan ya, ability ya. Kemudian cannot ya, atau can't ya, berarti itu inability ya, will, willingness dan sebagainya. So we are talking about social function. Oke, sebelum Pak Tes lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ability dan willingness. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Cukup jelas ya? Oke, sekarang jam 8.40 menit. Oh, masih ada waktu. Oke, kita berusaha ngepas ke ya. 1 jam itu kalau bisa pas sesuai apa yang kita rencanakan begitu ya. Oke anak-anak, Pak tersimpulkan ya. Jadi untuk materi hari ini ability dan willingness ya, kemampuan dan kemauan. Untuk menyatakan kemampuan tadi ada 3 poin ya, atau ada 3 keywordnya, antara lain menggunakan can, menggunakan could, dan menggunakan able to. Sementara tadi teman-teman ada yang mengatakan kalau won't bisa nggak Pak? Won't juga bisa. Won't untuk pola kalimatnya sama dengan can ya, tapi untuk won't itu cenderungnya kan untuk keinginan ya, bukan kemampuan ya kan. Untuk pola kalimatnya sama dengan ability ya. Pola kalimatnya kalau menggunakan won't sama dengan ini ya, I want. Tetapi antara won't dan kata kerja ini harus dipisah dengan to ya. Oke. Atau Pak Tris berikan contoh boleh ya, biar tahu perbedaannya kalau kita menggunakan won't. Tadi siapa tadi yang mengungkapkan menggunakan won't tadi? Saya Pak Rosy Aditya dari kelas 8D absen 24. Oh iya, komplit Adit ya. Misalnya Adit want to buy a plane. Nah, apa artinya Dit? Ada want. Want itu kan kata kerja bentuk pertama ya kan. Nah, coba katakan anak-anak. Kemudian buy itu juga kata kerja bentuk pertama. Nah, karena ini kedua-duanya ada kata kerja, maka di sini harus ada kata penghubung to, ya kan. Nah, sementara kalau can tadi bagaimana? I can buy a plane. Oh, saya bisa beli sebuah pesawat. Saya bisa membeli sebuah pesawat. Untuk buy-nya langsung ya, karena diikuti kata kerja bentuk pertama, right? Jadi pola kalimatnya sedikit berbeda ya. I want to buy a plane. Ingin beli pesawat terbang untuk 1 orang ya. I can buy a plane. Can ya, diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, tahu bedanya ya, seperti itu ya. Alright, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau kita berbicara tentang willingness, maka ada 2 kata kunci, yaitu will dan would. Oke, seperti itu anak-anak. Oke, waktunya masih banyak. Sekarang Pak terus coba masuk ke tugas kalian di Kuiper School. Coba anak-anak perhatikan untuk Kuiper School ya. Saya yakin anak-anak sudah familiar karena sudah kelas 8 ya. Waktu kelas kalian juga menggunakan Kuiper? Iya Pak. Iya, oke. Ini kelas yang Pak Tris buat ya.
Ini kelas awal Pak Tris membuat kelas 7 ada 5 kelas, kemudian kelas 8 2 kelas ya. Kemudian Pak Tris tambah lagi menghandle kelas 8A sampai kelas 8H ya. Kemarin sudah Pak Tris buatkan kelas untuk Kuiper. Sekarang kelas 8C dulu kita coba, kelas 8C. Kita masuk kelas 8C. Oke, ini kelas 8C ya. Kita lihat detailnya. Kelas 8C jumlahnya 30 siswa. Sementara di sini yang bergabung baru 23 siswa. Masih banyak yang belum masuk ini. Kendalanya apa nih yang belum masuk kelas Kuiper? Ada 7 siswa kelas 8C yang belum masuk. Siapa yang belum Saya masuk? akunnya Pak. Akunnya kenapa? Saya Saya pakai akun sekolah nggak bisa masuk sama pakai akun pribadi. Kamu akunnya menggunakan emailmu pribadi ya. Kalau emailmu pribadi sudah pernah dipakai tidak bisa, harus memakai email yang belum pernah dipakai ya. Oke, seperti itu. Oke, ini yang sudah masuk. Coba anak-anak perhatikan di kelas 8C ya. Nanti setelah ini kita buka yang kelas 8D ya. Ini ada Adinda, Amania, Arga, Asmira ya, Aura, Ayasa, Bivaldo, Sindila, Deborah ya, Diktea, Elsa, Erniko, Faros, Febe, Muhammad Aska, Muhammad Fahri, Otniel, Rafael, Rahma, Rasdan ya, and then Ristian, Siva, Sivana Ayu. Oke, yang hijau ini sudah selesai ya. Yang dikasih notifikasi hijau ini sudah selesai. Kemudian yang biru ini yang dalam proses mengerjakan, belum selesai. Kemudian yang pink ini yang belum memulai, sudah masuk kelas tapi belum memulai ya. Oke, ini notifikasinya. Kemudian rata-rata nilainya ini rata-rata nilaimu. Oke ya, ini kelas 8C. Sekarang kita lihat 8D nya. Kita coba masuk kelas 8D. Kelas 8D oke. Sudah 28 siswa yang bergabung. Kenapa kita menggunakan Kuiper anak-anak ya? Karena di Kuiper itu materinya sudah tersedia dan masih up to date ya. Masih up to date untuk anak-anak, digunakan masih sama ya. Oke, kita lihat kelas 8D. Ini 8D petanya ya. Ada Ahmad, Alika, Asyaria, Chelsea, Cike, Claudia, Dini, Girindra, Elena, Faisa, Hasrin, Fajar, Huda, Ivana, Lauren, Maliki, Nabil, Nadifa, Nadia, Orlinta, Risa, Roma, Dani, Rosi, Sekar, Setia, Silvi, Uswatun, Farisa, Yohanes, Cahyo. Notifikasinya sama ya. Yang merah segera dikerjakan, yang biru segera diselesaikan. Oke, sekarang akan Pak Tris contohkan contoh pekerjaanmu. Untuk Chelsea, mana Chelsea? Chelsea Alif Rizkia. Chelsea monitor. Iya Pak. Oke, Chelsea monitor. Oke, ini tak bikin contoh nggak apa-apa ya. Chelsea nilainya 80. Kita coba anak-anak, kita lihat ya, biar kalian ya sejarah kalian mengerjakan itu terdetek ya. Nah, seperti
seperti ini. Kita masuk ke profilnya Chelsea Alif Iskia. Oke, ini tugas-tugas mapel yang lain, mungkin kelas 7 juga bisa, ini 20. Alright. Nah, Chelsea sudah masuk ke rumahnya Chelsea ini, Chelsea Alif Rizkika. Ada 2 materi yang Pak Tris kirimkan, tertera di sini ya. Nah, ini materi yang pertama, materi yang kedua ya. Oke, yang pertama kita coba lihat. Si Chelsea ini mengerjakannya 3 kali anak-anak ya. Nah, ini 3 kali, kemudian pertama kali mengerjakan nilainya 90 ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Chelsea mengerjakan pertama salah satu, kemudian dibuka lagi belum dikerjakan, masih salah, kemudian dibuka lagi belum dikerjakan, masih salah lagi ya. Jadi belum 100% tuntas ini si Chelsea, tapi nilainya sudah di atas KKM ya, 90. Dituntaskan ya Chelsea ya sampai 100% ya. Yang satu ini dikerjakan lagi ya. Pak. Oke, seperti itu tugas yang pertama. Oh, sorry, bukan tugas yang pertama, materi yang pertama. Materi yang kedua kita lihat ya, mengerjakannya 3 kali, nilainya 70 ya. Pertama mengerjakan nilainya 70, dia sudah dikerjakan hingga tuntas ya, sudah dituntaskan. Nah, ini kita lihat, pertama kali mengerjakan dia dapat 70 ya, dapat 70, salah 3, kemudian dibuka lagi, dikerjakan lagi, masih salah 1, kemudian dikerjakan lagi, sudah benar 100%. Nah, seperti ini yang Pak Tris katakan, dituntaskan hingga 100%. Artinya apa anak-anak? Artinya untuk materi yang kedua ini sudah tuntas ya, tidak remedi lagi, sudah tuntas ya. Nah, nanti materi-materi seperti ini ya sangat dibutuhkan ya, nilai-nilai seperti ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya. Kalau nanti kondisinya sangat darurat sekali, kemudian anak-anak belum punya nilai, kan bisa dipakai ini ya, nilai untuk keterampilan, nilai untuk pengetahuan, nah seperti ini, atau untuk membackup nilai-nilai yang lain yang kurang. Oke, seperti itu anak-anak ya. Jadi tolong kalau ada tugas, ada materi dari Pak Tris, dikerjakan. Oke, 8C, 7 siswa yang belum masuk segera masuk dan dikerjakan ya. Waktunya masih berapa hari ini ya? Sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10 Agustus ya. Belum expired berarti. Oke, segera dikerjakan ya. Untuk nanti siang Pak Tris kirimkan untuk materi yang hari ini ya, untuk ability dan willingness. Nah ya, yang belum kerjakan bisa dipahami ya. Halo Pak, untuk masuk ke Kuiper apa perlu bikin email baru Pak? Untuk masuk Kuiper kelas 7 kamu kemarin sudah punya akun? Tapi dipakai untuk masuk Kuiper katanya enggak, ini loh Pak, bisa. Oh, nggak bisa bikin akun sendiri, akun baru tidak masalah ya. Untuk masuk Kuiper itu anak-anak modalnya kan cukup dengan email ya. Email bisa dibuat kapan saja ya. Nah, cukup untuk membuat email kan anak-anak hanya butuh nomor telepon yang bisa digunakan untuk dikonfirmasi apakah kamu betul atau tidak, begitu kan ya. Kalau membuat email itu kalian harus menyiapkan nomor telepon ya, jadi bisa dikonfirmasi. Kemudian kalau setelah email jadi bisa dipakai untuk daftar akun Kuiper. Setelah punya akun Kuiper, kemudian masuk ke kelas yang kamu inginkan dengan kode yang sudah diberikan. Kan kemarin sudah Pak Tris share ya, untuk tutorial juga sudah Pak Tris buatkan. Oke, seperti itu. Kalau tidak bisa membuat akun itu biasanya kendalanya kamu memakai username yang belum dipakai orang lain ya. Misalnya username itu misalnya Chelsea 0094 atau Chelsea 100 atau CH100. Nah, itu namanya username ya.
Nah, kemudian ada passwordnya. Nah, untuk username dan password atau email dan password itu kamu ingat-ingat, jangan sampai lupa ya, karena itu kuncinya kalau ingin masuk ya. Begitu. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai langsung dari browser ya. Untuk yang menggunakan iPhone sama iPad memang tidak tersedia aplikasi di Play Store ya. Jadi yang menggunakan iPhone dan iPad, anak-anak menggunakan browser, bisa pakai Chrome, Mozilla, Opera atau yang lainnya ya. Itu kalau yang pakai iPad dan iPhone. Karena untuk Android sudah tersedia di Play Store. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri, dibuka kameranya. Ayo, sebelum Pak Tris akhiri, dibuka kameranya semua. Waktunya masih 5 menit. Ayo dibuka, anak-anak. Baik, anak-anak, untuk meeting hari ini ya, untuk kelas 8C dan kelas 8D ya, sudah berlangsung dengan baik ya, dengan lancar ya. Materi yang kita bahas hari ini adalah ability dan willingness. Oke anak-anak ya, setelah meeting ini nanti untuk materi latihan dan materi summary-nya nanti Pak Tris kirimkan di kelas Kuiper ya. Anak-anak silahkan dikerjakan ya untuk hari ini ya, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya ya. Kemudian yang belum mengerjakan tugas pertama juga masih ada waktu ya, segera dikerjakan ya. Begitu anak-anak ya. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Jangan lupa mengisi presensi ya. Presensinya diisi ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi Pak Tris ingatkan ya, tidak lupa ya, tidak bosan-bosannya mengingatkan ya, jaga kesehatan di rumah ya, jaga diri baik-baik ya, jaga orang-orang di sekitar kalian dengan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, jangan menyepelekan ya. Oke, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Pak Tris akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, boleh live ya, boleh meninggalkan kelas untuk menghemat kuota ya. Oke, see you next time. Bye bye.